Pada saat ini, Ji Tianqi tersenyum dan berjalan ke atas panggung dan berkata, "Kuil Dewa Kekosongan, Ouyang Chen menang, apakah ada orang yang ingin menantang Ouyang Chen demi gadis kecil Xingyi?" Ji Tianqi bertanya beberapa kali, dan tidak ada yang menjawab. Jelas sekali para dewa tertinggi itu melihat kekuatan Ouyang Chen, mereka telah menghilangkan keberanian untuk terus bersaing. Sudut mulut Ouyang Chen sedikit terangkat, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Dia menatap Ji Xingyi dengan kegembiraan di matanya. Jelas, menurutnya, Ji Xingyi sudah menjadi miliknya. Tapi saat ini, di atas ruang terbuka, cahaya guntur tiba-tiba melonjak, dan saat berikutnya, seorang pria kekar telah tiba di atas ring. Saat semua orang melihat orang ini, mereka semua terkejut. Karena orang yang berkuasa ini ternyata adalah penguasa Sekte Dewa Petir, Kuang Lei Tianzun. "Sekte Master Kuang Lei, apa yang kamu lakukan?" Kata Ji Tianqi tiba-tiba berubah warna. Praktisi lainnya juga mengubah ekspresi mereka, dan sebuah pemikiran yang tidak dapat dipercaya muncul di hati mereka. Apakah Kuang Lei ini juga ingin naik panggung untuk berkompetisi dalam seni bela diri? Ini terlalu tua untuk memakan rumput yang empuk bukan? Perlu dicatat bahwa Kuang Lei Tianzun adalah praktisi tua dan terkenal serta penguasa Sekte Dewa Petir. Rumor mengatakan bahwa dia cukup terkenal di kalangan umat manusia sejak 1 juta tahun yang lalu. Dan Ji Xingyi adalah milik generasi muda. Apa generasi muda itu? Generasi muda pada dasarnya umurnya kurang dari 10.000 tahun. Keduanya sama sekali bukan orang dari era yang sama, dan kesenjangannya terlalu besar. Ouyang Chen masih penuh percaya diri. Saat ini, melihat Kuang Lei Tianzun naik ke atas panggung, dia tiba-tiba berubah warna, dan buru-buru berkata, "Senior Kuang Lei Tianzun, apakah kamu keterlaluan? Anak muda, tidak ada apa-apa untukmu di sini, keluarlah dari situ." Kuang Lei Tianzun bahkan tidak melihat ke arah Ouyang Chen, katanya ringan, tidak memperhatikan sama sekali ke arah Ouyang Chen. "Master Sekte Kuang Lei, Anda adalah seorang tetua yang kuat, mengapa Anda ingin memasuki ring?" Ucap Ji Xingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dengan ekspresi malu dan marah. Atas permintaan ayahnya, dia menyetujui kontes seni bela diri keluarganya, tetapi jika dia menikah dengan pria tua seperti Kuang Lei, lebih baik dia bunuh diri. Benar sekali, Sekte Dewa Petir adalah kekuatan dari Dewa Surgawi, dan Dewa Surgawi Kuang Lei juga merupakan Dewa Surgawi yang kuat, tapi bagaimana bisa? Ji Xingyi bangga dengan usianya yang masih muda. Meskipun dia hanya puncak Zun sekarang, kemungkinan memasuki ranah Tianzun di masa depan setidaknya sekitar 50%. Terlebih lagi, meskipun Kuang Lei Tianzun kuat, dia bukanlah sosok Tianzun yang hebat. Yang terpenting membiarkan dia menikah dengan Tianzun Kuang Lei itu seperti menikahi kakek, orang tua, dan anggota keluarga lainnya, dan itu menjijikkan. Mendengar suara ketidakpuasan Ji Xingyi yang gemetar, keinginan perlindungan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati Ouyang Chen. Ji Xingyi ini akan menjadi istrinya di masa depan. Bagaimana dia bisa membuat Ji Xingyi menderita keluhan seperti itu? Boom! Darah mengalir ke otak Ouyang Chen, dia langsung mendesak istana tingkat harta karun Tianzun setengah langkah, melangkah maju, samar-samar melonjak dengan kekuatan aura Tianzun, dan turun dengan aura pembunuh. Ouyang Chen berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kuang Lei Tianzun, "Guru Sekte Lei Sen, saya menghormati Anda sebagai senior, tetapi saya juga berharap Anda dapat terlihat seperti senior, jangan berbuat terlalu banyak." Kata Ouyang Chen. Kuang Lei Tianzun dengan dingin mendengus. Mengangkat tangannya dengan keras, cahaya guntur yang mengerikan melonjak dari tangannya, langsung berubah menjadi pisau guntur, dan menghantam istana tingkat harta surgawi setengah langkah yang didesak oleh Ouyang Chen. Istana harta karun itu langsung meledak dan terbang keluar, dan Ouyang Chen juga menggembung. Mengeluarkan seteguk darah di tempat, dan terbang keluar. Ouyang Chen memandang Kuang Lei Tianzun dengan marah, wajahnya menjadi pucat, dan ketika dia bertemu satu sama lain, dia terus berubah.
Dia bangga menjadi kebanggaan surgawi dan memiliki harta Tianzun setengah langkah, berpikir bahwa dia dapat melawan Master Tianzun, bahkan jika dia tersesat, masih ada ruang untuk perubahan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Kuang Lei Tianzun akan mengusirnya begitu saja dengan pukulan biasa, dan terluka di tempat. Tianzun benar-benar terlalu kuat, di depan Kuang Lei Tianzun. Dia, yang disebut Tian Jiao, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Di luar panggung, orang lain juga telah berubah warna, terutama generasi muda yang sombong, beberapa di antaranya di Zun dan Zun Puncak, semuanya sombong. Tetapi pada saat ini, melihat Kuang Lei Tianzun dengan santai mengalahkan lebih dari selusin orang di arena, di antara mereka bahkan ada Ouyang Chen, yang merupakan salah satu kekuatan Tianzun teratas lainnya, Earth Zun Tian Jiao, dan hati para arogan surgawi ini tiba-tiba tenggelam. Tianzun, apakah sekuat itu? Sekalipun mereka adalah Tian Jiao, meskipun mereka sok, tetapi perbedaan antara Zun dan Di Zun dan Tianzun adalah perbedaan antara naga dan semut. Kuang Lei Tianzun, kamu keterlaluan. Dan pada saat Kuang Lei Tianzun mengangkat tangannya dan menerbangkan Ouyang Chen, seorang pria kuat berjubah gelap dengan tatapan samar di matanya tiba-tiba berdiri. Begitu orang ini berdiri, langit dan bumi melonjak dengan kekuatan kedaulatan surgawi, seperti lautan luas, seperti tsunami, menelan langit dan bumi dan menutupi kekosongan. Itu adalah kepala balai kuil Dewa Kekosongan yang membawa Ouyang Chen ke dunia kuno. Bukan hanya dia, di sisi lain, wajah Ji Tianyao juga sedikit berubah, dan setelah disikat, dia muncul di atas ring. Kill Master Dewa Kekosongan, Master Sekte Dewa Petir, setiap orang memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Kata Ji Tianyao mengangkat tangannya, dan kekuatan formasi kekacauan kuno memenuhi kedua orang itu. Pada saat ini, Ji Tianyao benar-benar tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya, dan dia sangat marah. Ini sudah cukup. Apa yang sedang dilakukan Kuang Lei Tianzun ini? Dia adalah Master Sekte Dewa Petir, penguasa surga, mengapa dia datang ke ring tanpa bisa dijelaskan? Melihat kemunculan Ji Tianyao, penguasa Aula Dewa Kekosongan segera menstabilkan sosoknya dan melindungi Ouyang Chen. Kekuatan Tianzun yang mengepul melonjak untuk mengobati luka-luka Ouyang Chen, sambil menatap dingin ke arah Kuang Lei Tianzun. Jika Kuang Lei Tianzun tidak memberinya penjelasan tentang masalah ini, dia tidak akan menyalahkannya karena tidak memberikan wajah keluarga Ji. Kesalahpahaman, semua ini adalah kesalahpahaman. Pada saat ini, Master Istana Dewa Bintang tiba-tiba berdiri, dengan senyuman di wajahnya, dia memeluk tinjunya ke arah Master Istana Dewa Kekosongan dan berkata, Master Aula Dewa Kekosongan, Kuang Lei Tianzun ini temanku, aku tahu tujuan dia berkuasa, nyatanya, dia tidak bersaing dengan kaum muda. Tuan Ouyang Chen dari kuil Dewa Kekosongan Anda untuk gadis Ji Xinyi, sedangkan dia mengagumi keanggunan peri Jiruyu. Jiruyu. Begitu ucapan ini keluar, penonton menjadi gempar, dan semua orang memandang dengan tidak percaya. Apakah Kuang Lei Tianzun ini benar-benar tertarik pada Jiruyu? Untuk sementara, semua orang merasa kaget. Master Balai Dewa Kekosongan juga mengerutkan kening, melirik ke tempat Tiamong, matanya tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam sekejap, dia sudah memahami sesuatu. Dia segera mendengus, Ouyang Chen hanya tertarik pada gadis Ji Xinyi, dan dia tentu saja tidak tertarik pada peri Jiruyu. Namun, meski begitu, Kuang Lei Tianzun ini tidak bisa menjelaskannya dengan baik, dan langsung mengecam tuan muda kuil virtualku. Siapa yang memberinya keberanian? Sekte Dewa Petir? Ya, apakah kamu tidak takut menghancurkan sekte tersebut? Kuil Dewa Kekosongan adalah kekuatan surgawi tertinggi. Sedangkan Sekte Dewa Petir hanyalah kekuatan surgawi biasa. Jika dia tidak meminta penjelasan, bukankah dia akan ditertawakan? Pada saat ini, penguasa Gunung Daewo Sensan juga berdiri dan tersenyum dan berkata, Dewa Aula Kekosongan, watak Kuang Lei Tianzun, Anda tahu, sebelumnya, Sekte Dewa Petirnya baru saja kehilangan Tian Jiao, jadi Kuang Lei Tianzun mudah marah.
Bersikapnya mudah tersinggung dan sembrono. Sebagai teman, di sini, saya akan meminta maaf atas Kuang Lei Tianzun, dan berharap Dewa Kekosongan berlapang dada, jangan khawatir. Killmaster of the Void God, statusmu mulia, mengapa kamu memiliki niat yang sama dengan Kuang Lei Tianzun, dan kamu akan menjual wajahmu sendiri? Penguasa Istana Dewa Bintang juga tersenyum. Kepala sekolah dari dua kekuatan puncak Tianzun secara pribadi mulai menengahi. Ekspresi guru Balai Dewa Kekosongan berubah, dan dia segera mendengus, karena penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu menjadi perantara bagi Kuang Lei Tianzun itu, maka kursi ini tidak akan peduli lagi. Ya, tapi jika ada waktu lain, jangan salahkan kuil virtualku karena tidak memberi muka. Ketika suara itu turun, penguasa Aula Dewa Kekosongan membawa Ouyang Chen dan segera kembali ke tempat duduknya. Ekspresi Ji Tianyao berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu dengan ini? Master Istana Dewa Bintang tersenyum tipis dan berkata, Kuang Lei Tianzun, kamu bisa membicarakannya sendiri. Kuang Lei Tianzun segera mengangguk, dan berkata, leluhur tua Ji Tianyao, meskipun agak sulit untuk mengatakannya, tapi demi kebahagiaan sekte ini, saya hanya mengatakannya dengan jujur. Kali ini kontesnya merekrut kerabat. Sekte ini menyukai peri Ji Ruyu dari keluarga Ji. Saya sangat mengaguminya sehingga memberanikan diri naik ke panggung untuk menantang dan meminta leluhur Ji Tianyao untuk memimpin keadilan. Kata Kuang Lei, wajah Ji Tianyao jelek, dan dia berkata dengan tajam, bodoh. Tetua Ji lainnya juga berubah warna, dan bahkan Ji Tianqi pun tampak kesal. Kuang Lei Tianzun, ini adalah praktisi kuno dari generasi mereka, yang berpartisipasi dalam kontes seni bela diri generasi muda keluarga Ji. Kuang Lei Tianzun, harap cepat mundur. Ji Tianyao berkata dengan dingin. Dia sangat marah. Hei, leluhur Ji Tianyao, apa maksudmu? Inilah penguasa Istana Dewa Bintang tiba-tiba keluar sambil mencibir. Keluarga Ji Anda mengadakan kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat. Itu adalah pengumuman kepada kekuatan utama umat manusia. Meskipun Kuang Lei Tianzun sedikit lebih tua, dia belum pernah menikah seumur hidupnya. Dia masih lajang sekarang, jadi tidak ada salahnya ikut serta dalam kontes seni bela diri kan. Tidak buruk. Penguasa Gunung Dayu juga tersenyum dan berkata, Kuang Lei Tianzun adalah Tianzun yang kuat, dan dia juga adalah Master Sekte Dewa Petir. Penguasa gunung sangat optimis bahwa dia dan peri Ji Ruyu dapat menikah. Apa alasan nenek moyang Ji Tianyao menolak? Apa yang disebut kontes seni bela diri leluhur Ji Tianyao hanya mempermainkan saya? Jika ini masalahnya, maka saya harus menunggu dan berbicara dengan leluhur Ji Tianyao. Kali ini kompetisi seni bela diri, Tuan Muda Istana Dewa Bintang, Tuan Muda Gunung Dayu Sensan, dan Yang Mulia Lei Ya dari Sekte Dewa Petir semuanya mati. Di sini, jika apa yang disebut kontes seni bela diri leluhur Ji Tianyao hanyalah lelucon, maka Anda harus memberi saya dan banyak kekuatan lainnya penjelasan dan keadilan. Penguasa Istana Dewa Bintang berdiri dan berkata dengan dingin. Aura menakutkan dari penguasa surgawi tertinggi, dilepaskan secara keterlaluan, beredar tanpa henti. Ji Tianyao tiba-tiba berubah warna. Pada saat ini, hatinya terkejut dan marah. Dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan kedatangan Kuang Lei Tianzun. Ji Ruyulah yang jelas bahwa tiga kekuatan besar ingin bergabung untuk membalas Qin Chen. Awalnya, jika keluarga Ji-nya telah menetapkan aturan untuk tidak mengizinkan pemain veteran yang kuat untuk berpartisipasi. Itu akan baik-baik saja. Namun dia tidak membuat aturan ini, karena dia tidak menyangka seseorang seperti Kuang Lei Tianzun akan naik panggung untuk berkompetisi. Jika Kuang Lei Tianzun pernah memiliki istri dan anak, dia punya cukup alasan untuk menolak. Poin kuncinya adalah Master Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianzun mengabdi pada latihan seni bela diri. Dia belum pernah mendengar dia memiliki istri selama jutaan tahun, dan dia belum pernah mendengar dia diturunkan dari generasi ke generasi.
Itu lajang. Oleh karena itu, setelah Kuang Lei Tianzun berkuasa, Jitianyao terkejut dan tidak bisa menolak. Jitianyao memiliki semua pikiran yang ingin dia tangisi saat ini, dan dia diam-diam menangis. Tentang apa semua ini? Apakah karena Jiruyu sendirian? Keluarga Jinnya langsung terjebak dalam situasi yang memalukan, dan dia benar-benar tampil dalam kontes seni bela diri yang bagus. Sekarang, Jitianyao hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah menolak Kuang Lei Tianzun, tetapi dengan cara ini, hal itu akan menyinggung tiga kekuatan besar, dan di antaranya adalah dua kekuatan surgawi teratas, Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Tiga kekuatan besar telah kehilangan Tuan Muda, bagaimana mereka bisa rela menyerah dengan keluarga Ji? Cara lainnya adalah menerima tantangan Kuang Lei Tianzun. Dengan cara ini, keluarga Ji akan kehilangan muka, dan penyebarannya tidak akan baik, tetapi risikonya diteruskan ke Qin Chen dan Tianzuo. Hati Jitianyao berubah cemas, geram. Kedua opsi ini memiliki kelemahan. Ketika Jitianyao tidak bisa membuat pilihan dan terjerat dalam hati, mata praktisi lainnya di tempat kejadian terus tertuju pada Kuang Lei Tianzun dan Qin Chen. Meskipun tidak ada yang berbicara, semua orang tahu bahwa Yang Mulia Kuang Lei datang untuk Qin Chen, yang berada dalam masalah, dan bahkan mungkin untuk membunuh Qin Chen dengan berkelahi. Bagaimana kalau leluhur Jitianyao, Kuang Lei Tianzun, sebagai penguasa Dewa Petir, Tianzun yang kuat, menikahi peri keluarga Jimu, bukankah itu menghina keluarga Jimu? Penguasa Istana Dewa Bintang berbicara lagi, tersenyum, tetapi matanya sangat suram. Jitianyao menghela nafas. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami bahwa tidak mungkin membiarkan Qin Chen lepas ke Istana Dewa Bintang, Dayu Sensan, dan Sekte Dewa Petir. Tidak peduli keputusan apa yang diambilnya, pertempuran ini pasti akan meletus. Jitianyao ragu-ragu, dan akhirnya berkata tanpa daya, karena Kuang Lei Tianzun masih lajang dan telah lama mengagumi Jiruyu, lelaki tua itu tentu saja tidak punya hak untuk menghalanginya. Namun, lelaki tua itu tetap berharap agar setiap orang yang naik ke panggung untuk mengikuti kompetisi pencaksilat bisa menjadi harmoni adalah hal yang paling penting. Setelah mengatakan ini, Jitianyao berbalik dan mundur. Leluhur, Jitianqi buru-buru mengirimkan suaranya, tetapi ketika dia melihat mata dingin leluhurnya, dia segera berhenti berbicara. Di antara penonton, banyak orang yang mencibir. Mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Jitianyao adalah omong kosong, dan Kuang Lei Tianzun muncul tanpa malu-malu, bagaimana dia masih bisa menganggap perdamaian sebagai sesuatu yang berharga.